Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dikasari susah, dihalusi susah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, banyak orang tua yang mengeluh melihat perkembangan anaknya yang mulai berani melawan dia. Jadi orang tua ini kaget gitu ketika anaknya itu berani menentang apa yang dikatakan. Atau seorang ibu yang kaget ketika anak remaja putrinya itu berani mencela tentang penampilannya dan sebagainya. Nah, ini gejala apa sebenarnya Pak Paul? Memang ini adalah sesuatu yang wajar dalam pengertian sering terjadi pada masa remaja. Jadi orang tua seringkali terkaget-kaget ya melihat sisi anak yang tadinya itu tersembunyi atau tak pernah terlihat. Kok bisa muncul ya sikap-sikap yang begitu kurang ajar. Nah, memang ini seringkali jadinya menimbulkan ketakutan yang besar pada diri orang tua. Kenapa kok anak saya berubah seperti ini? Nah, kita mesti menyadari memang bahwa masa remaja adalah masa yang penuh pergolakan ya. Nah, jadi kita memang harus siap menghadapi pergolakan ini. Tapi saya juga mau menempatkan diri ya di pihak orang tua. Betapa susahnya ya menghadapi hal ini. Dan seringkali salah satu sumber frustrasi orang tua adalah tampaknya apapun yang dilakukan tidak membawa hasil. Ya, anak dimarahi, tetap berbuat hal yang dilarang. Dilembuti, tetap aja tidak sadar. Jadi pertanyaan yang harus kita angkat pada saat ini adalah apakah yang dapat orang tua lakukan bila menghadapi anak remaja yang seperti ini? Ya, memang itu adalah suatu pertanyaan besar yang banyak dimiliki oleh orang tua yang punya anak remaja. Nah, ini apa Pak Paul sarankan Pak Paul? Ada beberapa yang akan saya sarankan. Yang pertama adalah orang tua mesti mengecek pengaruh teman. Ya. Dengan berpindahnya sekolah anak ya dari SD ke SMP kemudian SMA, berganti pula lah teman anak. Ada kalanya anak berjumpa dengan teman yang berlatar belakang buruk dan terbiasa melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Sekuat-kuatnya ya anak kita berdiri, ia tetap seorang remaja yang berdosa. Ini berarti dorongan untuk berbuat dosa tetap ada pada dirinya. Nah, sebagai orang tua, jangan kita beranggapan bahwa anak kita tidak akan melakukan dosa yang ya dalam tanda kutip besar. Sebab sejak kecil kita telah membimbingnya dalam Tuhan. Nah, kita mesti mengingat bahwa banyak kebiasaan buruk justru dimulai pada masa remaja akibat pengaruh teman. Jadi perhatikanlah pengaruh teman. Jika memang berbahaya, jangan ragu ya untuk melarang anak kita bergaul dengan temannya itu. Ya, kalau perlu kita panggil temannya dan langsung kita katakan kepadanya bahwa kita tidak mengizinkannya untuk berteman dengan anak kita lagi. Ya, padahal pada masa remaja inilah seorang remaja itu mempunyai teman banyak sekali Pak Paul. Bukan hanya di sekolah, tetapi juga lewat pergaulan di tempat tinggal, sekitar tempat tinggalnya. Lalu belum lagi di komunitas-komunitas yang lain, olahraga atau di gereja. Ini orang tua kadang-kadang kewalahan Pak Paul bagaimana memonitor teman-teman dari anak remajanya ini Pak Paul. Memang pada masa remaja mereka itu mempunyai kepentingan untuk mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya. Jadi pada masa remaja yang menjadi fokus perhatiannya bukanlah kualitas teman. Enggak. Remaja itu lebih mementingkan kuantitas, jumlah teman. Makin banyak teman, rasanya dia makin senang, makin berharga. Makin dia dikenal oleh teman di sini, teman di sana, temannya punya teman, kenal dia dan sebagainya. Rasanya tuh makin berharga dirinya. Maka ya karena fokus perhatiannya bukan pada kualitas tapi pada kuantitas alias jumlah teman, maka ada kalanya mereka gegabah ya dalam memilih teman. Pokoknya siapapun yang mau menjadi temannya, yang mengajaknya pergi, nah akan langsung disambuti. Nah, tugas kita lah orang tua memantau. Jangan sampai akhirnya anak kita tuh mulai diajak-ajak dan bermain dengan teman-teman yang kita tahu memang bermasalah. Nah, disinilah peranan kita ini diperlukan. Maka ya sudah tentu kita mesti hadir dalam kehidupannya, ada di rumah, bisa
dengan jelas ya melihat perkembangan pertemanannya itu. Iya, kadang-kadang kan bukan temannya yang kita ketahui, gejalanya nampak lebih dulu, Pak Pol. Nah, seringkali itulah yang menjadi pembuka mata kita, Pak Gunawan. Kita melihat dampak temannya itu pada diri anak kita. Sebelumnya dia tidak pernah berbohong. Sekarang kok jadi mulai berbohong. Sebelumnya tidak pernah mengatakan kata-kata kasar atau kurang ajar atau kata-kata kotor. Sekarang kok mulai mengatakan kata-kata kotor dan kasar. Nah, dampak-dampak seperti itulah yang mesti kita pantau. Nah, sebabnya, kenapa? Sebab inilah yang nantinya nih kita ingin tunjukkan kepadanya. Agar ia menyadari pengaruh buruk tersebut. Ya. Nah, kita mesti memperlihatkan perbuatannya supaya ia menyadari bahwa pengaruh itu tuh telah ada pada dirinya. Seringkali anak berdalih, ya betul teman saya seperti itu. Tapi itu tidak mempengaruhi saya masih seperti dulu dan sebagainya. Enggak. Justru kita hendak memperlihatkan kepadanya bahwa lihat ini nih, perbuatan-perbuatanmu ini sekarang sudah berubah. Engkau sudah dipengaruhi olehnya. Nah, dalam hal ini saya juga harus mengaitkannya dengan hal-hal yang bersifat rohani, Pak Gunawan. Kita harus menyadari bahwa kita semua, termasuk anak, terlibat dalam peperangan rohani. Kita mesti mafhum ya bahwa iblis akan berusaha keras merusakkan anak kita lewat berbagai cara, dan salah satunya, dan ini yang terampuh, adalah lewat teman. Itu sebabnya kadang kita melihat bahwa pengaruh buruk itu melebihi sekadar pengaruh manusia. Pengaruh buruk itu kadang-kadang ya lebih merupakan pengaruh iblis pada dirinya. Nah, tidak bisa tidak kita harus mendoakan agar anak kita itu terlindung dari serangan iblis. Iya, padahal pada masa remaja ini biasanya anak sangat membela temannya gitu. Kalau kita menyalahkan temannya, gara-gara temanmu ini kamu seperti ini, dia marah gitu Pak Bang, tidak mau menerima itu. Seringkali iya. Jadi dengan kata lain dia akan berusaha memproteksi temannya. Nah, maka cara kita menyampaikan ini penting Pak Gunawan. Kalau kita itu tuh menggunakan cara konfrontasi ya, sebagai cara untuk menyadarkannya, hampir dapat dipastikan akan mental kembali. Maka cara yang lebih tepat adalah mengajaknya berbicara dengan lembut dan hati ke hati. Misalkan ya dengan suara lemah lembut kita menunjukkan kepadanya begini, kamu dulu nggak pernah berbohong. Sekarang kok kamu mulai berbohong? Nggak bisa enggak, mama atau papa mulai memikirkan, kenapa kok kamu sekarang mulai berbohong? Kamu dulu santun, selalu hormat kepada kami. Sekarang kok kamu begitu kasar? Apa yang kami lakukan? Sehingga kamu kok begitu marah kepada kami sehingga harus mengasari kami seperti itu. Nah, dengan kita berbicara lemah lembut seperti itu, anak akan lebih bisa mendengarkannya. Dan kemudian kita bisa munculkan pengaruh temannya. Misalkan kita berkata, mama atau papa memikirkan kemungkinannya kenapa kamu begitu. Apakah mungkin ini disebabkan oleh pengaruh temanmu itu? Dia terbiasa mengumpat, dia terbiasa berbohong, dan tanpa kamu sadari pengaruh itu tuh akhirnya mulai meresap ke dalam dirimu. Sehingga kamu akhirnya mulai mengadopsi cara-caranya yang salah itu. Nah, kalau kamu anggap kamu nggak seperti itu, nah udah terserah kamu. Tapi ini yang hendak kami sampaikan kepadamu. Mohon kamu pikirkan baik-baik. Nah, dengan cara seperti itu anak tidak terlalu disudutkan, Pak Gunawan. Nah, mudah-mudahan dia akan dapat mendengarkan masukan kita itu. Ya, kalau diingatkan tentang pendidikan moral atau agama yang pernah diberikan oleh orang tuanya ketika dia masih kecil dulu, menolong tidak Pak? Sangat menolong Pak Gunawan. Jadi kita bisa mungkin yang mengingatkan dia tentang apa itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Tentang orang lain, bagaimana memperlakukan orang, apalagi yang lebih tua. Apa yang firman Tuhan ajarkan tentang menghormati orang tua. Tentang tunduk kepada perintah Tuhan untuk hidup dengan benar, jangan berdosa dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang boleh kita angkat kembali. Tapi sebaiknya kita angkat juga dengan nada yang tidak menuduhnya atau menghakiminya. Kita hanya ingatkan saja. Sebab kalau kita gunakan itu untuk menghakiminya, dia akan bertambah defensif. Iya, bahkan lari dari persekutuan itu Pak Bang. Tidak mau lagi ikut persekutuan di rumah, juga ke gereja juga tidak mau, bisa gitu ya? Bisa begitu, benar. Sebab akhirnya dia itu
merasa ya saya sudah dihakimi, saya sudah berdosa, saya sudah dianggap murtad, ya udah kepalang, saya nggak usah lagi ikut berbakti ke gereja atau ke persekutuan remaja dan sebagainya. Iya, tapi kadang-kadang juga karena pengaruh apa yang dilihat gitu Pak Pol ya. Jadi lewat media televisi ataupun yang dibaca lewat buku-buku itu juga bisa berpengaruh Pak Pol. Betul sekali. Ini poin yang baik Pak Gunawan. Jadi memang sebagai orang tua kita juga seharusnya ya memantau apa itu yang masuk ke dalam dirinya lewat media massa. Sebab betul sekali apa yang ditontonnya, apa yang dibacanya dapat mempengaruhi cara pikirnya dan juga ini yang penting nilai-nilai moralnya. Nah, kalau kita lihat dia mulai terbawa arus, sekali lagi tunjukkan. Tanyakan pertama-tama, saya melihat perubahan-perubahan seperti ini. Nah, kenapa? Apa yang terjadi dengan dirimu? Kenapa engkau begitu berbeda? Dulu engkau seperti ini, sekarang engkau seperti ini. Apa yang menjadi penyebabnya? Jadi kita tanyakan dulu, biarkan dia memberi respons kepada kita. Setelah itu, kalau dia tidak memberikan respons, baru kita munculkan kemungkinan penyebabnya. Misalkan teman, misalkan juga masukan-masukan yang diterimanya lewat media massa. Iya, mungkin ada hal lain yang ingin Pak Pol sampaikan. Pada masa remaja yang tengah bergolak ini ya, penting kita juga sebagai orang tua menyatakan kasih yang besar kepada anak. Kebanyakan kita terpancing amarah, sehingga hari lepas hari kemarahanlah yang menjadi menu interaksi kita dengan anak. Ya, kita lihat perilakunya yang tidak kita sukai, kita terpancing, kita marah lagi, kita memberinya wejangan, bukannya mendengarkan, malah membantah, atau ini nih yang sering terjadi, bukan hanya membantah, malah menyerang kita kembali. Itu kadang-kadang dilakukan remaja. Nah, kita akhirnya marah. Dan karena itu menjadi menu sehari-hari, ya inilah yang menjadi topik pembicaraan lah setiap hari. Kita memberi wejangan, dia membantah, dia menyerang balik, kita marah. Nah, seperti itulah. Kita mesti berhati-hati agar hal ini tidak terjadi. Kita justru harus menunjukkan kasih kepadanya. Kita mesti mengatakan kepadanya ya bahwa kita mengasihinya dan kita tidak ingin hal-hal buruk menimpanya. Belailah anak kita, peluklah anak kita agar ia merasakan secara langsung wujud kasih kita kepadanya. Anak-anak saya sudah besar sekarang. Yang paling kecil sudah SMA 3, yang 2 sudah kuliah. Namun sampai sekarang baik istri saya maupun saya tetap memeluk anak. Kami tetap mencium anak. Bahkan dengan anak laki saya yang sudah menjadi dewasa, sudah kuliah di perguruan tinggi, tetap saya peluk. Ya, tetap saya tunjukkan kasih sayang kepadanya. Enggak mentak gara-gara sekarang dia sudah besar, sekarang dia tidak lagi membutuhkan pelukan dan belayan. Dia manusia, sama seperti kita. Kita masing-masing tetap memerlukan semua itu. Jadi tunjukkan kasih pada masa remaja ini. Kenapa? Sebab si anak, meskipun dia marah lah, dia merasa nggak dimengerti lah dan sebagainya. Sewaktu orang tua berbicara lembut kepadanya, memeluknya, membelainya, itu benar-benar akan mencairkan hatinya. Itu merupakan sebuah wujud langsung dan nyata bahwa papa ataupun mama tetap mencintainya. Nah ini nih yang kadang kita lupa ya untuk lakukan dan mesti kita lakukan dalam rumah. Ya, yang sering kali itu bukan tidak melakukan Pak Pol, hanya caranya melakukan mungkin yang belum pas gitu. Ada orang tua yang mengatakan saya mengasihi anak saya ini, makanya saya mencukupi segala kebutuhannya gitu. Apapun yang dia minta sebisa saya penuhi gitu. Tapi itu justru tidak membuat anak ini merasa bahwa orang tuanya mengasihi dia Pak Pol. Sebab memang secara manusia ya, kodrat kita ini nih bukan hanyalah terdiri dari aspek jasmania. Kita ini juga manusia emosional. Manusia yang memerlukan gisi-gisi emosional. Jadi kita memerlukan sentuhan, belayan, pelukan. Sama seperti kita juga membutuhkan kecukupan jasmania. Nah, orang tua mesti mengingat hal ini. Bukankah kita yang sudah menikah menyadari hal itu? Kalau suami kita hanya menyediakan kebutuhan jasmaniah kita dan tidak mengajak kita bicara, apakah kita bisa berkata bahwa suami kita itu mempedulikan kita? Enggak bisa juga. Apakah kita bisa mengatakan suami saya menyayangi saya kalau nggak pernah membelai kita sama sekali? Ya nggak mungkin kan. Jadi kita adalah manusia yang juga membutuhkan ya sentuhan-sentuhan emosional itu.
Nah, anak juga sama. Mereka pun membutuhkan sentuhan-sentuhan emosional ini. Ya, tapi ada para remaja itu yang merasa risih kalau dirangkul, kalau dicium, apalagi di depan umum gitu Pak Pos. Nah, itu betul sekali. Maka lakukanlah jangan di depan umum ya. Kita peluknya, kita belai dia, tapi tidak di depan umum. Dan sudah tentu memang frekuensinya akan berkurang. Waktu dia masih kecil kita lakukan. Nah, waktu dia sudah remaja ya masih kita lakukan, tapi frekuensinya akan berkurang. Namun kuncinya di sini adalah kita mesti sudah melakukannya sejak si anak kecil. Kalau enggak, si anak hampir dapat dipastikan ya akan menolak sebab dia nggak terbiasa. Karena sudah umur 16 tahun tiba-tiba papa mau peluk, mama mau membelainya. Nggak suka dia. Jadi mesti kita mulai membelai, memeluknya sejak dia kecil. Ya, mungkin perlu dalam hal ini orang tua memposisikan dirinya itu sebagai teman bagi anak ini Pak Pos. Itu tepat sekali. Sebab memang kebutuhan remaja adalah dimengerti. Dia memohon agar orang tua melihat masalah atau melihat sesuatu dari kacamatanya saja. Salah satu keluhan remaja adalah orang tua tidak mengertinya. Itu sebabnya mereka jauh lebih sering berbicara dengan teman-temannya. Dan kalau ditanya kenapa, sebab mereka berkata teman itu nyambung ngomong dengan saya. Orang tua tidak nyambung. Kenapa? Penyebab pertama adalah orang tua memang ada kalanya itu sukar ya menempatkan diri di posisi anak, meneropong masalah lewat kacamata anak. Sukar. Dan yang kedua, orang tua itu tuh sepertinya tuh langsung menempatkan diri sebagai guru yang harus memberi arahan, instruksi, wejangan kepada anak. Sehingga anak itu nggak merasa enak ngomong dengan orang tua sebab belum apa-apa, ya wejangan-wejanganlah yang langsung nanti dilontarkan oleh orang tua. Jadi orang tua mesti memang awalnya menempatkan diri sebagai teman, ngomong, tanya, dan sebagainya. Nah, setelah itu kalau perlu memberikan masukan atau wejangan, baru memberikannya. Tapi dengan cara yang pas juga sehingga anak nggak merasa dihakimi. Ya, bagaimana dengan aturan-aturan yang kita pernah berikan itu sejak masa kecilnya gitu Pak Pos? Nah, kita harus menciptakan aturan yang realistik Pak Gunawan. Ya, dalam pengertian aturan ini dapat ditaati oleh anak karena memang memungkinkan. Berhati-hatilah untuk tidak membuat peraturan yang terlalu mengikat sehingga anak tidak bisa bergerak dan akhirnya terpaksa melanggarnya. Jika perlu, silakan bernegosiasi dengan anak dan dengarkanlah permintaannya sehingga kita dapat membuat peraturan bersama. Kita mesti mengingat bahwa peraturan yang dibuat dan disepakati bersama akan mengikat anak dengan lebih kuat. Sebab ia merasa sedikit banyak bertanggung jawab atas peraturan yang turut dibuatnya itu. Nah, setelah itu kita mesti menerapkan aturan dengan konsisten. Jangan sampai tidak konsisten. Dan terapkanlah konsekuensi ya bila anak gagal memenuhi tanggung jawabnya. Ya, itu berarti kalau selama ini kita membuat peraturan itu secara sepihak, sekarang kita harus berdiskusi dulu dengan anak gitu Pak Pos. Betul, sudah tentu enggak semua hal ya. Ada waktu-waktu anak nggak terima, ya udah tetap kita terapkan aturan itu. Namun sedapatnya memang bernegosiasilah, berdiskusilah. Tentang misalkan sebagai contoh, pergi pesta, ya temannya mengundang pesta ulang tahun. Nah, anak sudah umur misalkan 17 tahun. Masalahnya adalah si anak meminta untuk diizinkan pulang jam 12 malam. Kita berkata tidak boleh. Pulanglah jam 9 malam. Nah, ini nih memang menimbulkan atau seringkali menimbulkan ketegangan. Si anak akan berkata, atau pesta ini nih kebanyakan baru benar-benar mulai jam 9. Teman-teman itu baru mulai datang jam 9. Kalau saya langsung pulang, saya akan jadi bahan tertawaan. Nah, orang tua mesti menimbang ya masukan anak ini. Dan bersedia bernegosiasi, yaitu akhirnya kita berkata, yaitu oke, pulanglah misalkan jam 11. Atau kalau mau juga izinkan pulang jam 12 dan kita takut dia pulang diantar temannya atau sendirian, kita berkata, oke, kamu boleh pulang jam 12 tapi saya jemput. Nah, jadi cobalah bernegosiasi dengan anak. Sehingga pada akhirnya anak akan berkata bahwa saya itu tuh bisa berbicara dengan orang tua. Sebab apa yang saya bicarakan atau katakan akan dipertimbangkan oleh orang tua. Nah, ini yang perlu diketahui oleh anak. Tapi sekali lagi ya ini dia. Kita akhirnya menciptakan aturan yang realistik ya. Masalah yang sering terjadi pada
orang tua dengan remaja adalah orang tua tetap memberikan atau menerapkan aturan yang tidak lagi realistik. Orang tua menerapkan aturan yang dulu diterimanya dari orang tuanya lagi, yang memang tidak lagi bisa diterapkan sekarang. Iya. Ada hal lain Pak yang harus diperhatikan oleh orang tua. Yang kelima adalah kita mesti memeriksa diri sendiri ya sebagai orang tua. Kadang perkataan kita tajam, mudah melukai hati anak, atau ucapan kita ya mungkin merendahkannya hingga ia sakit hati. Nah, introspeksi diri merupakan keniscayaan dalam berhadapan dengan remaja. Sebab sebagai manusia kadang kita pun lepas kendali, bukannya mendidik kita malah menghancurkan harga diri anak. Nah, jika itu telah terjadi, saya minta ya kepada orang tua jangan ragu meminta maaf. Kedewasaan kita meminta maaf akan menyadarkan anak bahwa kita bersedia berubah demi dia pula. Ya, ini saya merasa itu bahwa kalau putra-putri kita mulai remaja, kita mesti belajar berkomunikasi lagi dengan mereka, Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Memang seolah-olah tuh dengan anak tuh ada dua fase komunikasi ya. Waktu dia kecil dan waktu remaja. Waktu remaja benar-benar kita harus memulai sesuatu yang baru ya. Nah, kita mau melihat dari sudut remaja di sini ya, betapa banyaknya remaja yang merasa putus asa berbicara dengan orang tua karena tidak ditanggapi atau didengarkan. Betapa banyaknya remaja yang akhirnya enggan berkomunikasi dengan orang tua. Karena bagi anak remaja itu, orang tua selalu menganggap diri benar. Ini keluhan yang sering saya dengar. Inilah hal yang memutuskan komunikasi dengan remaja. Oleh sebab itu kita harus adil. Kita harus bersedia mendengarkannya pula. Dan bukan hanya didengarkan, remaja juga rindu agar pendapat atau penjelasannya dipertimbangkan. Ya, memang seolah-olah waktu itu begitu sempit gitu bagi orang tua untuk bisa berbicara dengan remaja. Ini waktunya para orang tua itu meniti karier gitu Pak Bas. Apalagi pada usia-usia biasanya parobaya ya, anak-anak remaja, orang tua biasanya sudah berusia 40-an ke atas. Jadi memang fokus perhatian orang tua itu tuh seringkali tersedot pada yang di luar rumah pekerjaannya. Maka penting di sini orang tua juga memberi waktu yang cukup ya untuk bersama dengan anak remajanya sehingga tali komunikasi itu bisa berlangsung. Dan satu hal lain lagi yang mesti juga dibangun adalah tali persekutuan rohani dengan anak. Ya, kita mesti membagikan pengalaman rohani dengannya, ya bukan hanya mengajarkan hal-hal rohani, tapi membagikan hal-hal rohani dengannya, pengalaman pribadi kita, bagaimana Tuhan mendengarkan dan menjawab doa kita misalnya. Kita mesti menceritakan perbuatan baik kita, menolong diri kita ataupun dirinya dulu, ya ajaklah dia untuk berdoa bersama. Dan secara berkala baca firman Tuhan untuknya, ya, jangan menguliahinya dan jangan gunakan kesempatan ini untuk memarahinya dengan mengatasnamakan Tuhan. Ya, itu tuh peka sekali remaja tuh. Justru belajarlah terbuka dengannya, bagikan pergumulan rohani kita, sebab besar kemungkinan ia pun tengah bergumul dengan iman kepercayaannya. Jangan menganggap dia tidak pernah bergumul ya. Seringkali remaja bergumul. Apakah benar Tuhan seperti ini? Apakah betul Tuhan adalah jalan satu-satunya dan sebagainya? Ya memang pada masa ini terjadi pergolakan di dalam kehidupannya. Banyak pertanyaan yang dilontarkan yang menurut orang tua kadang-kadang pertanyaannya itu mengada-ada gitu Pak Boleh. Nah ini bagaimana kita menyikapinya Pak? Kadang memang kita terpancing marah sebab ada benarnya gini Pak Gunawan. Remaja itu tahu bahwa hal-hal rohani ini penting buat kita. Nah, karena dia ingin membalas kita, dia menggunakan hal-hal rohani justru untuk menyerang kita. Dengan dia nggak mau dengarkan apa yang kita katakan tentang Tuhan. Nah, dia tahu kita akan sangat terluka. Nah, justru itu yang dia gunakan. Nah, kita memang sebaiknya tetap tenang. Jangan bereaksi, jangan malahan berkata Tuhan akan mengutuk kamu dan sebagainya. Tidak. Jangan tanggapi kemarahannya. Justru kita bisa berkata, kalau memang kamu belum bisa menerimanya, ya nggak apa-apa. Saya tetap mendoakan kamu. Dan saya percaya kamu tetap anak Tuhan. Kamu sudah mengenal Tuhan sejak kecil. Dan ini tidak akan terhapus dalam hidupmu. Dan suatu hari kelak saya percaya kamu akan kembali mendengar suara Tuhan dalam hidupmu. Justru kalau kita ngomong seperti itu, dia nggak punya alasan untuk membalas kita.
Tapi kalau kita terpancing marah, wah udah dah. Tercapailah keinginannya, dia bisa saling malas dengan kita. Ya, biasanya pada masa remaja kan mereka sudah berangkat ke gereja itu sendiri itu. Yang selama ini bersama-sama dengan orang tua. Dan ini seringkali mereka kesiangan bangun atau mencari-cari alasan supaya tidak ke gereja gitu. Dan orang tua seringkali marah di sana, Pak Pol. Daripada marah, memang sebaiknya kita ajak dia bicara. Kenapa kamu nggak bangun? Apakah memang kamu nggak merasa tertarik untuk ke gereja? Dan kita bicarakan jalan keluarnya. Sebab mungkin saja dia memang nggak lagi merasa diisi dengan tepat, dengan baik di gerejanya. Kita bisa tanyakan, apakah ada pilihan lain? Apakah kamu mau mencari kemungkinan ya bergereja di tempat lain atau apa? Jadi kita bernegosiasi dengan dia. Nah, inilah yang memang diperlukan dalam mengarahkan remaja. Ya memang ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa dan juga mau repot gitu Pak Pol ya. Betul. Karena masa-masa ini buat orang tua juga harus disyukuri sebenarnya anaknya berkembang menjadi remaja itu, tidak anak-anak terus gitu. Tetapi Betul. ini konsekuensinya adalah ya itu jadi repot atau harus lebih sabar menghadapi remaja kita gitu Pak Pol ya. Betul sekali. Tapi kita nggak mau repot, ambil jalan pintas yang cepat-cepat, justru nggak membuahkan hasil. Malah seringkali menjadi bumerang buat kita. Iya, dan untuk jangka panjangnya masalahnya bisa lebih rumit lagi gitu, Pak. Betul. Nah, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan sehubungan dengan ini, Pak Pol? Ini adalah firman Tuhan yang perlu didengarkan oleh remaja juga ya, yaitu akhir kata dari segala yang didengar adalah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik entah itu jahat. Diambil dari Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Inilah ayat yang perlu ya kita bagikan kepada remaja, bahwa Tuhan melihat dan dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan, sehingga hal ini mendorong dia untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, terima kasih Bapak untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang dikasari susah, dihalusi susah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@hindo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.